Baca Pres Ganjar Pranowo memberikan jawaban berkelas saat ditanya tentang citra PDIP saat ini. Dengan jelas dan gamblang, Ganjar menyampaikan perjalanannya berpartai bersama PDIP. Perjuangannya menggolkan undang-undang keistimewaan, kesetaraan gender, anti korupsi, hingga marhainisme dan pembelaannya pada wong cilik. Ini disampaikan Ganjar di program Mata Najwa yang berlangsung di Geraha Sabha, Auditorium Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mas Ganjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan, apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nyinyir. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi sama teman. Kita demo terus kok nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya berhasil, bukan berhasil lah. Akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus, parlemen rules umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Berapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 2. 3. Saya akan jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum Baharudin Lopa. Saya hanya minta satu. Tidak ada korupsi. Maaf, kemarin di UI saya ceritakan, saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Keempat. Baik. Ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu, Dek. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah? Bagaimana dia bisa mengakses pendidikan? Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD, menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar. Dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si marhen itu. Terima kasih Mas Ganjar. Dapatkan info terbaru lainnya hanya di JOS News 2045 TV Jogja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.